Di awal pertandingan, keputusan penting harus diambil tentang siapa yang akan muncul dan berputar. Perhatikan baik-baik, sebab situasinya sedikit berbeda dari biasanya, lebih besar dari yang pernah terjadi. Semua bermula dari bisikan kecil yang kemudian berubah menjadi sirene. Pada pagi yang dingin di awal musim semi, helikopter berputar di atas kastil Balmoral, melintasi langit Skotlandia yang tenang. Tak lama kemudian, konvo dengan jendela hitam bergerak sepanjang landasan pacu yang terbatas menuju sebuah rumah sakit mewah di London. Pengumuman resmi dari Istana Buckingham disampaikan dengan nada yang tenang dan terukur. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa Yang Mulia, Raja Charles III, sedang menjalani pengawasan medis akibat komplikasi dari diagnosis kesehatan terbarunya. Meski bahasa yang digunakan terdengar kering dan formal, sebentuk peristiwa besar sedang berlangsung di balik itu semua. Raja Charles berada dalam kondisi yang kritis, membuat kerajaan untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahannya kehilangan pemimpin. Sementara rakyat Inggris menunggu dengan penuh kecemasan, protokol kerajaan mulai dijalankan. Isu yang selama ini selalu menjadi rahasia di balik pintu tertutup kini menuntut keputusan tegas. Siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan saat raja tengah berjuang menghadapi sakitnya? Saat Raja Charles III menjalani perawatan dan tidak dapat memimpin, banyak yang mengira Ratu Camilla akan mengambil alih tugas tersebut. Setelah seluruh perjalanan bersama Charles melewati masa-masa sulit seperti skandal, transisi, hingga penobatan, Camilla tampak layak dan berhak mengenakan mahkota serta posisi itu. Namun, kenyataannya berbeda. Saat keputusan penting diumumkan di ruang marmer Dewan Privy, namanya tidak disebutkan. Camilla tidak diberi tugas memimpin rapat darurat, juga tidak menerima laporan rahasia keamanan. Yang mengejutkan semua pihak, justru Putri Anne, putri kerajaan yang juga adik satu-satunya sang raja, yang dipilih untuk menjabat sebagai pemimpin sementara. Putri Anne, yang selama ini tidak pernah mengincar tahta, secara mengejutkan diberikan wewenang tersebut. Kabar ini membuat Camilla benar-benar terpukul. Bahkan menurut beberapa sumber, dia sama sekali tidak diajak bicara sebelum pengumuman resmi dilakukan secara diam-diam. Dalam hitungan menit, sebuah bocoran terencana beredar ke media yang mengonfirmasi bahwa Putri Anne ditunjuk sebagai ratu sementara, menggantikan posisi Charles yang sedang sakit. Di dalam istana Buckingham, situasi menjadi kacau. Seorang staf kedekatan menyatakan dengan jujur bahwa Camilla benar-benar kehilangan kendali, mengekspresikan kemarahannya dengan teriakan dan air mata. Ketika keputusan dijatuhkan untuk menunjuk pengganti Raja Charles III yang sedang sakit, dunia melihatnya sebagai langkah konstitusional yang bijak. Dengan pengalaman bertahun-tahun dan keteguhan yang dimiliki, Putri Anne dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi masa yang penuh ketidakpastian ini. Namun, di balik pandangan tersebut, Ratu Camilla merasakan hal yang sangat berbeda, sebuah pengkhianatan dan penghinaan pribadi. Baginya, protokol ini bukan sekadar solusi sementara, melainkan simbol dari sebuah pencabutan mahkota yang menyakitkan. Pada saat itu, monarki yang sudah melemah oleh skandal, usia, dan kepercayaan publik yang menurun, berdiri di ambang krisis yang jauh lebih serius, sebuah konflik internal yang bisa diibaratkan seperti perang mahkota. Kisah ini mengisahkan seorang ratu konsorsium yang tersisih, seorang putri yang naik ke tampuk kekuasaan, dan sebuah monarki yang berkonflik dengan dirinya sendiri. Semua bermula sejak Raja Charles jatuh sakit. Pada awalnya, niat Raja Charles adalah untuk beristirahat dengan tenang di Balmoral Castle, tempat persembunyian favoritnya di dataran tinggi Skotlandia. Setelah berminggu-minggu menjalani banyak acara kerajaan, kegiatan amal, dan pertemuan negara secara intim, ia memilih untuk menghabiskan beberapa hari di sana sebagai waktu pemulihan singkat. Para staf istana menegaskan bahwa ini hanya istirahat pendek, bukan sesuatu yang serius. Raja Charles III awalnya memilih Balmoral Castle sebagai tempat peristirahatan untuk menyegarkan diri dan memulihkan tenaga. Setelah melewati minggu-minggu penuh aktivitas kerajaan, kegiatan amal, serta pertemuan-pertemuan negara yang intens, istana menyampaikan bahwa raja hanya mengambil waktu singkat untuk istirahat dan bukan karena kondisi serius. Namun, bagi orang-orang dekat, tanda-tanda kelelahan dan penurunan kondisi tubuhnya sudah terlihat. Keletihan, kerentanan, serta penurunan berat badan yang jelas di balik pakaian formalnya yang selalu rapi. Dalam kesunyian Highland Skotlandia yang jauh dari hiruk-pikuk, kondisi Raja Charles mendadak memburuk. Menurut sumber tingkat tinggi, ia ditemukan ambruk di ruang kerjanya sendiri pada pagi hari oleh seorang pelayan istana. Dalam keadaan pucat, tampak lemas, dan kesulitan bernapas, Raja segera mendapatkan pertolongan medis darurat. Protokol keadaan darurat diaktifkan, Raja Charles III segera dipindahkan dengan keamanan ketat ke lokasi yang dirahasiakan, diduga ke Royal London Hospital, di mana sebuah sayap khusus telah disiapkan beberapa hari sebelumnya untuk keadaan darurat seperti ini. Begitu helikopter lepas landas, rumor langsung menyebar. Staf lokal dibatasi aktivitasnya, komunikasi ditutup,
dan peringatan penghentian aktivitas non-esensial dikeluarkan di seluruh kawasan Balmoral. Para anggota keluarga kerajaan senior diberitahu, mulai dari Pangeran William, lalu Putri Anne. Akhirnya, Ratu Camilla tiba setelah sebelumnya berada di London untuk mempersiapkan acara amal. Kabar ini seakan menghantam Camilla seperti batu besar. Menurut seorang asisten, ia terlihat sangat terguncang, namun segera mengambil alih kendali. Camilla mulai menghubungi penasihat-penasihat, berharap mendapat informasi proses regensi, dengan asumsi bahwa dialah yang akan mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari mahkota. Namun, kenyataan berkata lain. Pertemuan mendesak sudah berlangsung di Whitehall dan kantor Dewan Privy. Berdasarkan hukum konstitusi, jika seorang raja tidak mampu menjalankan tugasnya karena alasan medis, seorang regent harus ditunjuk untuk mengambil alih kewenangan. Secara teknis, peran sebagai regent diberikan kepada orang dewasa berikutnya yang memenuhi syarat dalam garis suksesi, namun hanya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Anggota Senior Kerajaan dan Penasihat Negara. Meskipun Camilla menjabat sebagai Ratu Konsorsium, ia tidak memiliki otoritas konstitusional untuk bertindak sebagai penguasa. Saat Raja Charles tidak mampu menjalankan tugasnya, mahkota sempat berada dalam keadaan tanpa pemimpin. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan memimpin? Dengan cepat dan secara bulat, Dewan tersebut memilih Putri Anne sebagai regent. Bagi sebagian orang, ini merupakan langkah yang berisiko, tetapi bagi yang lain, ini adalah satu-satunya pilihan yang rasional. Putri Anne, sang putri kerajaan, telah mengabdikan hidupnya sebagai tulang punggung monarki. Ia tidak pernah mencari sorotan, tidak pernah mengejar kekuasaan, namun selama beberapa dekade ia hadir tanpa kendor. Ia menjalankan lebih banyak tugas kerajaan dibanding anggota keluarga lainnya, selalu dipercaya, penuh kerahasiaan, dan dihormati. Yang terpenting, ia secara emosional terpisah dari tahta. Ia tidak memiliki sesuatu yang harus dibuktikan dan tidak memegang mahkota yang harus dipertahankan. Dalam situasi krisis medis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Putri Anne hadir sebagai sosok stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi monarki yang sedang lemah. Saat Camilla tiba di Buckingham Palace, dinamika internal itu sudah mulai terbentuk dan ketegangan di balik layar makin terasa. Saat Ratu Camilla tiba di Buckingham Palace, keputusan tentang pengangkatan regent sudah disetujui. Sumber tinggi di lingkungan kerajaan menyebutkan bahwa Camilla percaya dirinya akan mengambil peran kepemimpinan. Namun kenyataannya ia datang ke istana yang sudah siap untuk Putri Anne. Reaksi Camilla langsung sangat mengejutkan. Dalam pertemuan tertutup dengan Lord Chamberlain, ia diberitahu bahwa Putri Anne akan mengambil alih fungsi-fungsi kenegaraan dan seremonial sebagai penguasa sementara sampai Raja Charles pulih. Ratu konsort tetap memegang gelarnya, tetapi bukan pengaruhnya. Keheningan pun terjadi, lama, dingin, penuh ketegangan, lalu berubah menjadi kemarahan. Namun itu adalah bab berikutnya, karena hal yang tak terbayangkan sudah terjadi, Raja jatuh sakit. Dalam kekosongan kekuasaan itu, keluarga kerajaan membuat keputusan yang mengubah segalanya. Mereka menunjuk wanita yang tak pernah mendambakan mahkota karena tidak dapat mempercaya yang menginginkannya. Sementara negara terpukul oleh kabar mendadak tentang perawatan rumah sakit Raja Charles, keputusan-keputusan dibuat dengan cepat di balik layar mesin kerajaan. Di tengah kekacauan itu, satu nama muncul dengan keyakinan tenang, yang sedikit orang duga tapi semua hormati, Putri Anne. Penunjukan ini berlangsung cepat, bagai operasi yang tepat. Dalam sidang darurat Dewan Privy yang dihadiri oleh menteri penting, anggota senior kerajaan, dan pakar konstitusi, disepakati secara bulat bahwa seseorang harus menjalankan tugas sebagai penguasa sementara. Dengan Raja Charles tidak mampu menunaikan tugasnya, kelanjutan pemerintahan harus terjaga. Monarki Inggris memang lebih soal simbol daripada kekuasaan langsung. Ia tidak bisa tampil tanpa pemimpin bahkan sehari saja. Namun, siapakah yang bisa mengisi kekosongan ini? Meskipun Camilla mengenakan mahkota di sisi raja, secara konstitusional ia tidak memiliki kewenangan resmi sebagai penguasa. Sebagai Ratu Konsorsium, ia tidak otomatis berhak menjalankan otoritas monarki. Pangeran William, pewaris tahta yang jelas, sengaja tidak dilibatkan dalam proses ini, demi melindungi garis suksesi dan karena kondisi emosionalnya yang terdampak. Di lingkungan kerajaan, dibutuhkan sosok yang berpengalaman, stabil, dan tidak terpengaruh oleh ego atau ambisi. Maka, mereka memilih untuk mengangkat Putri Royal, Putri Anne. Anne tidak pernah memohon kekuasaan, tidak pernah berkampanye, membuat pernyataan publik, atau menunjukkan ketidakpuasan. Namun, banyak di istana yang memahami kenyataan bahwa Anne adalah pelayan monarki yang paling dapat diandalkan. Ia tidak hanya memahami kewajiban tersebut, tetapi juga menghayatinya sepenuhnya. Anne dikenal karena ketekunannya, kejujurannya, dan kesetiaannya yang teguh kepada mahkota sejak ia memulai tugasnya sebagai putri muda. Oleh karena itu, ketika dokumen-dokumen regensi disusun secara rahasia, tidak ada yang menolak. Tidak ada penentangan atau protes yang terdengar. Mereka yang berperan penting, para individu yang memegang kendali, sepakat dan mendukung keputusan tersebut demi kelangsungan monarki.
Para individu yang benar-benar mengelola istana mengetahui bahwa Putri Anne adalah sosok paling dapat diandalkan. Berdasarkan ketentuan darurat dalam Undang-Undang Regensi, Putri Royal segera ditunjuk sebagai penguasa sementara. Penunjukan ini tidak disertai dengan kemeriahan atau pengumuman televisi besar-besaran. Sebuah siaran pers singkat hanya menyatakan bahwa Putri Anne akan menjalankan tugas konstitusional atas nama raja selama masa pemulihannya. Nada pengumuman tersebut terasa dingin, hampir tanpa menarik perhatian. Namun, bagi yang jeli memperhatikan, terjadi pergeseran besar secara diam-diam. Dalam gerakan sunyi itu, sebuah pusat kekuatan baru terbentuk. Para orang dalam segera menyebutnya sebagai kudeta lembut. Bukan dalam arti kekerasan atau kekacauan, melainkan karena reshuffle atau perombakan struktur hierarki kerajaan yang terjadi hanya dalam semalam. Anne, yang selama ini berdiri di pinggiran setiap citra penting kerajaan, tiba-tiba menjadi pusat dari roda pemerintahan tahta. Putri Anne menerima pengarahan intelijen harian, bertemu dengan Perdana Menteri, menandatangani dokumen resmi negara, dan memimpin rapat keamanan mingguan. Yang paling penting, dia hanya bertanggung jawab kepada Putri Anne, bertanggung jawab langsung kepada mahkota, bukan kepada Camilla, bukan kepada Charles, bahkan bukan kepada William. Menurut sumber dalam, Camilla baru diberitahu setelah keputusan itu diambil, dan hal ini menjadi sesuatu yang tak pernah bisa ia maafkan. Ratu Konsorsium tidak hanya dikeluarkan dari pengambilan keputusan, tapi juga dari sesi persiapan yang mendahuluinya. Bagi Camilla, ini lebih dari sekadar pelanggaran etiket. Ini adalah pengkhianatan pribadi, sebuah langkah terencana untuk menghapusnya dari kisah suksesi secara total. Namun, bagi mereka yang mengambil keputusan tersebut, argumennya sederhana. Putri Anne tidak pernah mengincar tahta, dan justru itulah alasan mengapa ia dipercaya memegangnya. Meski keluarganya memiliki sejarah ambisi, kesombongan, dan skandal, Anne adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang tidak pernah mencari atau memperjuangkan kekuasaan hingga saat ini. Ketika Ratu Camilla datang dengan marah ke Buckingham Palace pagi setelah penunjukan Anne, suasana sudah sangat tegang. Para staf berdiri kaku, menundukkan pandangan, menghindari tatapannya. Ia sudah mendengar bisik-bisik, tapi tidak benar-benar mempercayainya. Camilla yakin bahwa akhirnya ia telah mendapatkan tempatnya setelah semua pengorbanan dan perjuangannya untuk mendapatkan posisi di sisi Raja Charles. Ratu Camilla merasa yakin bahwa akhirnya dirinya telah menjadi pusat perhatian monarki. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, bukan hanya dialihkan, ia benar-benar dihapuskan dari posisi itu. Pada saat mengetahui bahwa Putri Anne memegang kekuasaan regensi, Camilla meledak marah, menurut dua penasihat utama yang hadir pagi itu. Ia bahkan memotong pernyataan Lord Chamberlain yang hendak menyampaikan kabar tersebut. Kamu menyerahkan tahta kepadanya sementara aku masih ratu. Suamiku masih hidup. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan suara yang meninggi dan tajam. Sebuah vas pemberian keluarga kerajaan Timur Tengah yang terletak di dekatnya pun terjatuh dan pecah. Aku sudah menunggu selama 50 tahun yang menyakitkan ini. 50 tahun. Aku pernah dicap perusak rumah tangga, aib bagi monarki. Aku sudah melewati semuanya, dan sekarang kalian menyerahkan tahta pada dia yang hanya bersembunyi di balik kuda dan medali. Menurut beberapa sumber yang mendengarnya, Camilla pagi itu hampir tidak dikenali. Ia jauh dari sosok publik yang selama ini dikendalikan dan pandai mengelola citra dalam bertahun-tahun. Saat itu, ia tampak sangat terbuka, tanpa filter, dan penuh amarah. Yang paling sulit baginya adalah Raja Charles sulit dijangkau. Para ahli medis menempatkan raja di bawah pengawasan ketat dengan hanya anggota keluarga inti yang diizinkan menghubunginya. Panggilan Camilla disaring, pesan-pesannya disampaikan, tapi komunikasi langsung ditolak. Istana menyebut hal ini karena stres raja, sementara Camilla menyebutnya soal kontrol. Ia konon berkata pada seorang pembantu dekat, mereka mengunci aku dari pernikahanku sendiri. Mereka berencana menjaga Charles dalam kondisi koma sementara mereka memahkotai Anne di belakang layar. Di balik pintu tertutup, ini bukan sekadar sebuah regensi, melainkan sebuah kudeta yang halus. Camilla sangat marah bukan hanya karena diabaikan, melainkan juga karena dihina. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun berjuang keluar dari kontroversi yang membara. Wanita yang pernah menjadi bahan ejekan di hadapan publik, hinaan dari tabloid, dan disalahkan atas keretakan pernikahan Diana, lambat laun berhasil menyandang gelar ratu. Ia berjalan di lorong Westminster Abbey, berdiri di sisi Charles saat penobatan, bahkan pernah mengenakan mahkota tersebut. Namun semua itu kini terasa seperti bahan olok-olok, sekadar panggung sandiwara yang dibuang ketika kekuasaan sebenarnya dipertaruhkan. Camilla dikabarkan melampiaskan kemarahannya secara pribadi kepada para penasihat senior, menuntut tahu siapa yang menyetujui penunjukan Anne. Ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai ilegal, tidak konstitusional, dan sengaja kejam. Seorang sumber orang dalam mengutip pernyataan tajam dari Camilla, mereka selalu tidak menyukai saya. Hantu Diana masih menguasai istana ini, dan sekarang mereka berusaha mengubur saya kembali di bayangannya, kali ini dengan cara yang lebih nyata. Bahkan William pun tidak turun tangan. Camilla berharap Pangeran Wales itu akan membelanya dan mempertanyakan mengapa ibu tirinya dikesampingkan. Namun, William tetap diam dan lebih parah lagi, terlihat bertemu secara pribadi dengan Anne di hari yang sama. Diamnya William dianggap pengkhianatan,
menegaskan bahwa posisinya dalam keluarga, sesudah segala prestise sekalipun, bersifat kondisional. Camilla membatalkan beberapa acara dalam beberapa hari berikutnya. Ia menolak menghadiri pertemuan keluarga yang dijadwalkan di Sandringham dan bahkan di dalam istana, ia menarik diri dari tugasnya seperti biasanya. Setelah menarik diri dari tugas-tugas rutin dan bahkan menghindari kontak mata dengan staf serta melewatkan jalan pagi di taman istana, Camilla untuk pertama kalinya sejak menjadi ratu tampak seperti orang yang terkalahkan. Namun, kemarahannya tidak mereda, ia hanya menyimpannya dalam-dalam, mengasahnya menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih mematikan, dan jauh lebih terencana. Sebab menurut pandangannya, Anne bukan hanya mewakili raja sementara, melainkan telah mengambil tahta yang menurut Camilla seharusnya menjadi miliknya. Sebagai ratu konsorsium, Camilla sama sekali tidak berniat membiarkan hal itu terjadi. Sementara Camilla merasakan kemarahan yang membara di balik tembok istana, blok kekuasaan lain dalam keluarga kerajaan secara diam-diam terbentuk, dan Camilla tidak termasuk di dalamnya. Pangeran William dan Putri Catherine adalah beberapa yang pertama menerima kabar tentang kondisi sakit Raja Charles. Pangeran Wales segera membatalkan seluruh jadwalnya setelah mendapat informasi tersebut. Meski banyak yang memperkirakan ia akan bersiap mengambil alih kekuasaan sementara, William mengambil sikap yang tak terduga. Ia dengan tegas mendukung Putri Anne. Di balik pintu tertutup, William memuji keputusan memilih pamannya sebagai penguasa sementara, menyebutnya sebagai lambang pengabdian dan pilihan paling stabil yang ada. Dukungan ini bukan semata karena kekaguman, melainkan strategi. Mereka yang dekat dengan William percaya ia melihat pengangkatan Anne sebagai bentuk perlindungan bagi monarki. Dalam situasi di mana monarki sedang melemah oleh skandal, usia pemimpin yang sudah lanjut, dan meningkatnya dukungan bagi republik, hal terakhir yang dibutuhkan adalah figur yang kontroversial seperti Camilla mencoba mengendalikan kekuasaan dalam ketidakhadiran Charles. Anne, di sisi lain, tidak memiliki ego, agenda, ataupun ambisi, hanya kompetensi. Dan William, sang calon raja masa depan, memahami betapa berharganya kualitas itu. Kate dikabarkan sangat sependapat dengan perasaan suaminya. Dalam percakapan pribadi dengan orang-orang terdekat, dia menyatakan kepercayaan penuh pada Putri Anne, menggambarkannya sebagai sosok yang memiliki tekad tak tergoyahkan dan satu-satunya orang yang mampu menjaga kestabilan monarki selama masa pemulihan Charles. Namun, dukungan mereka ini tidak luput dari perhatian Camilla. Ketika Camilla mengetahui bahwa William dan Kate mendukung regensi Anne tanpa memberitahunya terlebih dahulu, ia merasakannya sebagai sebuah pengkhianatan pribadi. Seorang orang dalam keraton berkata bahwa Camilla berharap William setidaknya akan membela peran dan posisinya. Sebaliknya, William dianggap meninggalkannya sendiri tanpa dukungan. Lingkaran dalam Camilla menuduh Pangeran Wales mengorganisir pergeseran kekuasaan yang halus, secara diam-diam mengalihkan monarki dari otoritas Charles dan Camilla menuju generasi baru, yang berbasis pada warisan Diana, kredibilitas Anne, serta daya tarik publik William dan Kate. Dalam banyak hal, tuduhan itu memang benar. Dengan Charles dalam kondisi tidak mampu menjalankan tugas dan Camilla semakin terisolasi, kekuasaan sebenarnya di dalam istana mulai bergeser dan menjadi lebih terstruktur melalui pengarahan harian. William mengambil alih komunikasi eksternal dengan otoritas asing. Kate, yang menjadi pengaruh penstabil yang konstan, turun tangan mengelola narasi publik dengan mengunjungi rumah sakit anak, berbicara dengan lembut tentang ketahanan keluarga, dan tampil tenang dengan mudah di televisi. Bagi publik, penataan ulang ini tampak wajar, menenangkan, bahkan penuh harapan. Namun, bagi Camilla, masa-masa ini terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Ia telah menghabiskan puluhan tahun digambarkan sebagai outsider, pendatang yang mengganggu, dan sosok yang memecah belah di bayang-bayang Diana. Dan kini, tepat saat ia merasa telah akhirnya, Camilla menyadari bahwa meskipun ia merasa telah memenangkan posisinya, keluarga kerajaan kini telah tertutup rapat tanpa dirinya. Putri Anne tidak pernah menunjukkannya secara terbuka, tak perlu. Kekuatan Anne terletak pada ketenangannya yang awet. Dalam ketenangan itu, William dan Kate menemukan seorang mitra yang dapat mereka andalkan untuk menjaga martabat monarki sambil mempersiapkan masa depan yang tak terelakkan, yaitu masa pemerintahan William. Beberapa orang dalam mulai menyebut ketiganya sebagai tangan yang stabil, sebuah aliansi tersirat antara anggota kerajaan paling dihormati, Anne, William, dan Catherine, yang menjamin mahkota akan melewati krisis ini tanpa kekacauan atau perselisihan. Namun, ini bukan hanya soal bertahan. Ini tentang membayangkan ulang masa depan monarki. Tanpa Camilla berada di garis depan, dan melihat orang-orang yang sebelumnya ia anggap sebagai sekutu kini bersatu melawannya, menjadi sebuah kenyataan yang menghancurkan. Masa pemerintahannya selalu bergantung pada Charles. Otoritasnya berkurang sekarang setelah Charles berhalangan, meskipun hanya sementara. Saat debu mereda pasca guncangan kerajaan, reaksi publik muncul dengan cepat dan sangat dominan. Dalam hitungan jam setelah pengumuman bahwa Putri Anne akan menjadi penguasa sementara di tengah krisis kesehatan Raja Charles, jejaring sosial langsung meledak.
Apa yang awalnya merupakan simpati hati-hati terhadap kondisi sang raja segera berkembang menjadi momentum nasional yang besar dengan tren yang membuat istana kewalahan.